Besti, balik lagi kita bahas kabar yang panasnya bukan main. Kali ini datang dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook. Aduh, dulu namanya identik dengan inovasi, startup, pendidikan digital, dan jargon-jargon masa depan. Tapi sekarang yang ramai dibahas justru perkara laptop Chromebook yang berujung ke meja hijau. Dari Merdeka Belajar, kok bisa nyasar jadi Merdeka Menjelaskan di persidangan ya Besti? Majelis Hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah dalam kasus pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek. Vonisnya pun tidak main-main, 10 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sekitar 809,5 miliar rupiah. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah. Angka 809,5 miliar rupiah ini yang bikin publik langsung melotot. Bukan jutaan, bukan puluhan miliar, tapi ratusan miliar sayang. Kalau dibelikan laptop beneran, mungkin satu sekolah bisa senyum semua. Tapi ya, namanya perkara hukum yang dinilai bukan cuma barangnya ada atau tidak, tapi juga proses, kewenangan, dan dugaan penyalahgunaannya. Yang bikin makin ramai, kasus ini menyangkut program digitalisasi pendidikan. Niat awalnya terdengar manis, sekolah makin modern, murid makin melek teknologi, guru makin terbantu. Tapi kalau ujungnya malah jadi perkara korupsi, publik wajar dong bertanya, ini pendidikan digital atau digitalisasi masalah? Dan tentu saja netizen langsung ramai. Ada yang kaget, ada yang kecewa, ada juga yang bilang ini jadi tamparan keras untuk dunia pendidikan. Karena pendidikan itu harusnya jadi tempat membangun masa depan, bukan jadi panggung proyek yang akhirnya dipersoalkan di pengadilan. Tapi Besti, tetap perlu diingat, ini adalah putusan pengadilan tingkat pertama. Artinya, kalau pihak Nadiem tidak terima, masih ada jalur hukum seperti banding. Jadi kita boleh julid, boleh geleng-geleng kepala, tapi tetap pegang fakta dan proses hukum ya. Namun tetap saja, vonis ini sudah jadi sorotan besar. Dari sosok yang dulu dielu-elukan sebagai anak muda pembawa perubahan, kini Nadiem harus menghadapi kenyataan pahit. Namanya tercatat dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook. Arahannya mau kemana, pagernya ke sana arahinnya, jangan kita yang maju, tapi dibantu lagi aja ke sana, biar Pak Nadiem maju. Jadinya nggak bergerak, biar Pak Nadiem yang bergerak. Pelan-pelan terus. Ojo sambung, itu ya, sambung. Ojo sambung kita dengan polisi nggak apa-apa. Pelajarannya apa? Jabatan itu bukan cuma soal ide keren dan presentasi manis. Jabatan itu juga soal tanggung jawab, akuntabilitas, dan keputusan yang harus bisa dipertanggungjawabkan sampai ke ujung. Jadi, buat para pejabat dan calon pejabat, ini reminder halus tapi nyelekit. Kalau mau bikin program besar, pastikan niatnya bersih, prosesnya rapi, dan manfaatnya benar-benar sampai ke rakyat.
Jangan sampai rakyat cuma dapat janji digital, sementara kasusnya malah jadi viral. Iya, tentu kecewa. Nadine dan Franka itu kan seperti saudara bagi saya, dia sahabat saya. Anak-anaknya seperti anak-anak saya juga begitu. Jadi dari awal tentu ketika mereka mendapatkan cobaan ini, saya sebagai kawan hanya bisa mendoakan, mendukung, hadir, memberikan kekuatan secara spirit lah. Dan saya bangga bagaimanapun selama hampir 1 tahun di dalam tuduhan-tuduhan yang diberikan, Nadine tetap punya dignity, mencoba membela diri dengan sangat baik, dengan sangat terhormat. Tetapi di dalam prosesnya putusan hari ini ternyata ya membuat kita kecewa, sedih. Tapi entah bagaimana saya itu merasa punya keyakinan. Nadine itu punya iman yang baik. Dia cerdas sebenarnya. Dan sebagai makhluk tertinggi ciptaan Tuhan kan kita diberikan kesempatan untuk bisa membela diri kita itu. Jadi saya rasa putusan ini bukan akhir, masih ada banyak jalan untuk bisa diperjuangkan agar bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ya.